Pengobatan Campylobacter pada orang dewasa. Pada orang dewasa, gejala sering hilang dalam beberapa hari atau lebih karena sistem kekebalan orang dewasa biasanya akan cepat melawan infeksi. Kadang-kadang perawatan di rumah sakit diperlukan jika gejalanya parah atau jika terjadi komplikasi. Beberapa hal yang disarankan untuk orang dewasa antara lain banyak minum cairan dan menjaga pola makan. Cairan tetap diperlukan bagi orang dewasa. Mengapa cairan tetap diperlukan untuk mengatasi Campylobacter ini? Tujuannya adalah untuk mencegah kekurangan cairan di dalam tubuh tentu saja, yaitu dehidrasi, atau untuk mengatasi dehidrasi jika sudah terjadi. Catatan, jika Anda merasa dehidrasi, Anda harus menghubungi dokter. Sebagai panduan kasar, minumlah setidaknya 200 ml setiap tinja encer untuk mengatasi diare. Cairan ekstra ini merupakan tambahan dari apa yang biasanya Anda minum. Misalnya, orang dewasa biasanya minum sekitar 2 liter sehari, tetapi lebih banyak di negara panas. 200 ml setelah setiap feses encer adalah tambahan dari jumlah yang biasa Anda minum. Jika sedang muntah, tunggu 5-10 menit lalu mulai minum lagi, tapi lebih pelan, misalkan seteguk setiap 2-3 menit, tetapi pastikan total asupan Anda seperti yang dijelaskan di atas. Anda perlu minum lebih banyak lagi jika mengalami dehidrasi. Seorang dokter akan memberi nasihat tanpa berapa banyak yang harus diminum jika Anda mengalami dehidrasi. Bagi kebanyakan orang dewasa, cairan yang diminum agar tetap terhidrasi terutama adalah air, menyertakan jus buah dan sup. Sebaiknya jangan minum minuman yang mengandung banyak gula, seperti cola, karena terkadang dapat memperburuk diare. Minuman rehidrasi yang mengandung sedikit garam dan gula direkomendasikan untuk orang yang lemah atau berusia di atas 60 tahun atau yang memiliki masalah kesehatan yang mendasarinya. Minuman tersebut dapat diperoleh dalam bentuk saset yang biasa Anda beli di apotek. Saset juga tersedia dengan resep. Khusus untuk lansia, jangan menggunakan minuman garam atau gula buatan sendiri karena jumlah garam dan gula harus tepat. Bagaimana menjaga pola makan bagi orang dewasa yang terkena Campylobacter? Yaitu mulailah makan dalam porsi kecil-kecil. Jangan terlalu kenyang dan jangan pula terlalu lapar sebelum makan. Makanan seperti roto gandum dan nasi bisa Anda terapkan dengan metode di atas. Apakah orang dewasa membutuhkan obat-obatan dalam mengatasi Campylobacter? Obat anti diare biasanya tidak diperlukan, namun obat yang disebut loperamid mungkin disarankan dalam beberapa situasi. Loperamid bekerja dengan memperlambat aktivitas usus Anda dan dapat mengurangi jumlah buang air besar yang perlu Anda lakukan ke toilet. Anda dapat membeli loperamid di apotek. Dosis loperamid dewasa adalah 2 kapsul pada awalnya. Selama diare terus berlanjut, Anda dapat meminum 1 kapsul setiap kali Anda buang air besar. Maksimal 8 kapsul dalam 24 jam. Namun, Anda tidak boleh mengonsumsi loperamid lebih dari 5 hari. Walaupun loperamid biasanya aman, ada laporan tentang masalah usus yang sangat serius yang berkembang pada beberapa orang yang telah menggunakan loperamid. Masalah ini terutama terjadi pada orang yang mengalami peradangan usus yang parah. Jangan usus yang parah. Jadi, jangan gunakan loperamid atau obat anti diare lainnya jika Anda mengeluarkan darah atau lendir saat diare, atau jika Anda mengalami suhu tinggi atau demam. Selain itu, orang dengan kondisi tertentu sebaiknya tidak mengkonsumsi loperamid. Wanita hamil sebaiknya tidak menggunakan loperamid. Oleh karena itu, untuk amannya, bacalah brosur yang disertakan dengan obat. Paracetamol atau ibuprofen berguna untuk meredakan suhu tinggi atau sakit kepala. Seperti pada anak-anak, pengobatan antibiotik terkadang diperlukan untuk mengobati Campylobacter jika infeksinya parah. Ini mungkin diperlukan jika gejalanya sangat buruk atau infeksi tidak membaik seperti yang diharapkan. Misalnya, jika gejala masih berlanjut setelah 1 minggu, ini mungkin juga diperlukan jika sistem kekebalan Anda tidak bekerja sebaik biasanya, misalnya karena kemoterapi, atau jika Anda menderita penyakit seperti AIDS. Ras kadang digunakan pada orang dewasa.
Pembahasan selanjutnya adalah komplikasi yang disebabkan oleh bakteri Campylobacter. Komplikasi jarang sekali terjadi. Mereka lebih mungkin terjadi di usia yang sangat muda atau orang tua. Komplikasi tersebut lebih mungkin terjadi jika Anda memiliki kondisi kronis yang sedang berlangsung seperti diabetes atau jika sistem kekebalan Anda tidak berfungsi normal. Contohnya jika Anda menggunakan obat steroid jangka panjang atau Anda menjalani perawatan kemoterapi untuk kanker. Beberapa risiko komplikasi yang mungkin terjadi akibat bakteri Campylobacter ini antara lain yang pertama adalah ketidakseimbangan elektrolit. Ketidakseimbangan garam atau elektronik dan kekurangan cairan atau dehidrasi di tubuh Anda. Ini adalah komplikasi yang paling umum. Ini terjadi jika garam dan air yang hilang akibat buang air besar atau saat Anda sakit atau muntah. Tidak diganti dengan Anda minum cukup cairan. Jika Anda dapat minum banyak cairan, maka dehidrasi kemungkinan tidak akan terjadi atau hanya mungkin ringan saja dan akan segera pulih setelah Anda minum. Dehidrasi parah dapat menyebabkan penurunan tekanan darah Anda. Hal ini dapat menyebabkan aliran darah ke organ vital Anda berkurang. Jika dehidrasi tidak diobati, ginjal Anda bisa rusak. Beberapa orang yang mengalami dehidrasi parah membutuhkan tetesan cairan langsung ke pembuluh darah. Maka, perawatan di rumah sakit tidak dapat dihindari. Orang yang sangat muda, sangat tua, atau hamil lebih beresiko mengalami dehidrasi ini. Yang kedua adalah komplikasi reaktif. Ini jarang terjadi. Bagian lain dari tubuh Anda dapat bereaksi terhadap infeksi yang terjadi di usus Anda. Hal ini dapat menyebabkan gejala seperti radang sendi atau artritis, radang kulit, dan radang mata, baik konjungtivitis atau uveitis. Kemudian yang ketiga adalah infeksi yang menyebar. Penyebaran infeksi ke bagian lain dari tubuh Anda seperti aliran darah, hati, dan kelenjar pankreas Anda dapat terjadi meskipun ini jarang terjadi. Yang keempat adalah sindrom diare persisten. Beberapa contoh dari sindrom diare yang persisten itu, yaitu yang pertama adalah irritable bowel syndrome atau IBS. Yang kedua adalah intoleransi laktosa. Ini terkadang dapat terjadi untuk jangka waktu tertentu setelah keracunan makanan. Intoleransi laktosa dikenal sebagai intoleransi laktosa sekunder. Ini lebih sering terjadi pada anak-anak. Lapisan usus anak Anda bisa rusak karena episode gastroenteritis. Hal ini menyebabkan kekurangan bahan kimia atau enzim yang disebut laktase yang dibutuhkan untuk membantu tubuh mencerna gula atau laktosa yang ada di dalam susu. Laktosa menyebabkan kembung, nyeri perut, angin, dan tinja berair setelah minum susu. Kondisinya menjadi lebih baik dari waktu ke waktu saat lapisan usus sembuh. Kemudian yang kelima adalah sindrom Guillain-Barré. Sindrom Guillain-Barré mungkin jarang dipicu oleh infeksi Campylobacter. Ini adalah kondisi yang mempengaruhi saraf di seluruh tubuh dan anggota tubuh Anda. Mengalami sindrom ini dapat menyebabkan kelemahan dan masalah sensorik. Kemudian yang keenam adalah berkurangnya efektivitas obat-obatan tertentu. Efektivitas beberapa obat dapat berkurang. Selama episode keracunan makanan, obat-obatan tertentu yang mungkin Anda konsumsi untuk kondisi atau alasan lain mungkin tidak efektif. Ini karena diare dan atau muntah berarti berkurangnya jumlah obat yang diserap ke dalam tubuh Anda. Contoh obat-obatan tersebut adalah untuk epilepsi, diabetes, dan kontrasepsi. Bicaralah dengan dokter atau perawat praktik Anda jika Anda tidak yakin apa yang harus dilakukan jika Anda menggunakan obat lain dan mengalami keracunan makanan. Baiklah, sekarang kita pada tips-tips dalam mencegah penyebaran Campylobacter. Jika Anda maupun anak Anda memiliki Campylobacter, berikut ini disarankan untuk mencegah penyebaran infeksi ke orang lain. Yang pertama adalah cuci tangan Anda dengan bersih setelah pergi ke toilet. Idealnya gunakan sabun cair dalam air mengalir hangat, tetapi sabun apapun lebih baik daripada tidak sama sekali. Keringkan dengan benar setelah dicuci. Jika anak Anda memakai popok, berhati-hatilah untuk mencuci tangan setelah mengganti popok dan sebelum menyiapkan, menyajikan, atau memberikan makanan. Kemudian yang kedua adalah jika harus menggunakan pispot, kenakan sarung tangan saat Anda menangininya. Buang isinya ke toilet, lalu cuci pispot dengan air panas dan deterjen dan biarkan hingga kering. Yang ketiga adalah jangan berbagi handuk dan flannel.
Yang keempat adalah jangan menyiapkan atau menyajikan makanan untuk orang lain. Yang kelima, jika pakaian atau alas tidur kotor, pertama-tama buang kotorannya ke toilet, lalu cuci dalam pencucian terpisah dengan suhu setinggi mungkin. Yang keenam, bersihkan toilet yang Anda gunakan dengan disinfektan secara teratur. Seka dengan air panas dan deterjen, gagangnya disiram, dudukan toilet, keran kamar mandi, permukaan, dan gagang pintu setidaknya sekali sehari. Simpan kain hanya untuk membersihkan toilet, atau gunakan sekali pada setiap kali. Kemudian yang ketujuh adalah jangan bekerja, sekolah, atau kuliah, dan lain-lain hingga setidaknya 40 jam. Maksud kami 48 jam setelah fase terakhir diare atau muntah dilalui. Hindari kontak dengan orang lain sejauh mungkin selama waktu ini. Yang kedelapan, makanan dan mengalami diare atau muntah, Anda harus memberitahu majikan Anda dan segera meninggalkan area penanganan makanan. Jika Campylobacter dikonfirmasi, Anda harus memberitahu majikan Anda dan menjauh dari pekerjaan sampai setidaknya 48 jam setelah fase terakhir diare atau muntah dilalui. Kemudian yang terakhir adalah jika Anda memiliki infeksi Campylobacter dan Anda bekerja dengan kelompok orang yang rentan seperti orang tua, orang yang tidak sehat, atau muda, Anda harus memberitahu kepada pemberi kerja Anda. Berikutnya adalah langkah preventif agar tidak terkena Campylobacter. Setidaknya terdapat 4 langkah yang perlu dilakukan untuk pencegahan preventif terhadap Campylobacter. Yang pertama adalah kebersihan. Jaga kebersihan permukaan dan peralatan kerja. Cuci dan keringkan tangan Anda secara teratur, terutama setelah ke toilet, sebelum menyiapkan makanan, setelah menangani makanan mentah, dan sebelum menyentuh makanan yang siap makan. Jangan siap makan. Jangan menyiapkan makanan untuk orang lain jika Anda mengalami diare atau mual. Tutupi luka atau luka di tangan dengan plester tahan air. Maksud kami adalah plester tahan air. Sebelum Anda menyentuh makanan, gantilah serbet dan serbet teh secara teratur. Untuk membantu menghindari infeksi Campylobacter, Anda juga harus mencuci tangan setelah menyentuh hewan peliharaan atau setelah mengunjungi peternakan dan setelah berkebun. Yang kedua adalah tentang cara memasak. Pastikan Anda memasak makanan dengan matang, terutama daging. Ini akan membunuh kuman atau bakteri. Makanan harus benar-benar matang dan bagian tengahnya panas. Jika Anda memanaskan kembali makanan harus dimasak sampai matang dan bagian tengahnya panas. Jika memanaskan makanan lebih dari sekali, sebaiknya itu tidak dilakukan. Anda juga harus memastikan bahwa Anda hanya minum susu pasteurisasi atau yang direbus dan hindari minum air yang dianggap tidak aman, termasuk menghindari minuman yang mengandung es batu yang mungkin dibuat dari air yang tidak aman. Kemudian langkah preventif yang ketiga adalah cara mendinginkan makanan. Makanan yang perlu didinginkan atau jika harus didinginkan, jika makanan ditinggalkan di lemari es, bakteri dapat berkembang biak ke tingkat yang dapat menyebabkan keracunan makanan. Lemari es Anda harus dijaga antara suhu 0 derajat Celcius dan 5 derajat Celcius. Juga jangan biarkan pintu terbuka jika tidak perlu. Dinginkan sisa makanan dengan cepat lalu keluarkan dari panci masak dan masukkannya ke dalam wadah yang dangkal. Ini dapat mempercepat proses pendinginan. Kemudian yang keempat adalah kontaminasi silang. Ini terjadi ketika bakteri berpindah dari makanan, biasanya makanan mentah, ke makanan lain. Hal ini dapat terjadi jika makanan bersentuhan secara langsung, jika satu makanan menetas ke makanan lain, jika tangan atau peralatan Anda seperti pisau atau telenan menyentuh satu makanan dan kemudian makanan lainnya. Cuci tangan Anda setelah menyentuh makanan mentah. Pisahkan makanan mentah dan matang atau siap makan. Simpan daging mentah dalam wadah tertutup di bagian bawah lemari es. Jangan menggunakan permukaan atau telenan yang sama untuk menyiapkan makanan mentah dan makanan yang siap makan. Pastikan pisau dan peralatan dibersihkan setelah menyiapkan makanan mentah.